Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Bunda Mai IBN. Untuk video kali ini aku ingin merangkum alur cerita film Minari. Film ini merupakan film drama Amerika yang ditulis dan disutradari oleh Lisa Chung, yang kebetulan berdasarkan kisahnya yang menjadi imigran Korea Selatan dan memulai hidup barunya di Amerika. Anyway, sebelum kita mulai videonya, seperti biasanya ya, aku ingin ingatkan kalau video ini bakal jadi full content spoiler. Tentunya aku sarankan kepada sobat untuk menonton film originalnya. Tapi kalau masih penasaran ya, simak video ini sampai selesai. Dan sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda Mai IBN. Oke, kita akan lanjutkan ceritanya. Film ini tayang perdana di Sundance Film Festival tanggal 26 Januari 2020, mengisahkan sebuah keluarga Korea yang baru saja pindah ke Arkansas untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Jacob merupakan orang asli dan lahir di Korea. Dia dan istrinya bernama Monica mencoba menetap di pedesaan Amerika pada tahun 1980-an, dan setelah gagal tinggal di California bersama dengan kedua anaknya yang bernama David dan Annie, mereka tuh berusaha memulai kehidupan mereka yang baru. Karena jauh dari pemukiman warga, mereka kesulitan untuk menjaga anak-anak mereka selagi mereka bekerja. Oleh karena itu, Jacob dan Monica kemudian memutuskan memanggil ibu Monica atau sang nenek untuk mengasuh anak-anak mereka. Sebuah film keluarga yang kompleks namun dikemas dengan ringan, manis, dan hangat. Mulai dari pencarian air untuk kebun mereka, perpindahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, perbedaan visi misi suami istri, sampai konflik siapa yang menjaga anak-anak mereka. Di sini kita diperlihatkan ada dua mobil yang sedang berjalan menuju suatu tempat terpencil. Mereka adalah satu keluarga yang bernama Jacob, sang ayah dari keluarga tersebut, dan istrinya bernama Monica. Anak pertama mereka bernama Annie dan anak keduanya bernama David. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan tanpa tangga. Anak mereka nampaknya menyukai rumah tersebut, namun nampaknya sang istri tidak begitu menyukainya. Kemudian Jacob mengajak sang istri dan kedua anaknya berkeliling di sekitar rumah Jacob. Dia menunjukkan tanah kepada sang istri dan Jacob mengatakan bahwa itu adalah tanah terbaik di Amerika, dan itu alasannya kenapa Jacob memilih tempat tersebut untuk pindah. Jacob berencana akan bertani dan menanam sayur-sayuran di tempat tersebut. Besoknya Jacob dan istri serta kedua anaknya berangkat ke gudang ayam untuk bekerja. Kemudian mereka diperkenalkan dengan karyawan lain, tapi karyawan lain tidak ada yang menyambut mereka berdua. Mereka bekerja mempelototi pantat anak ayam setiap harinya. Saat mereka bekerja, David datang menawarkan bantuan, lalu Jacob mengajak David keluar untuk beristirahat sejenak. Di luar, Jacob memberitahu anaknya bahwa di California mereka tidak mempunyai apa-apa, sedangkan di Arkansas mereka mempunyai tanah yang luas. David menyukainya, oleh karena itu Jacob menyuruh David untuk mengatakan kepada ibunya bahwa dia menyukai tempat tersebut. Di perjalanan pulang mereka membicarakan soal kedepannya. Mereka tidak bisa mengurus anak-anak saat mereka bekerja. Monica menyarankan agar mereka memanggil ibunya agar bisa membantu menjaga anak-anak selagi mereka bekerja. Tapi Jacob tidak begitu setuju dengan keputusan Monica. Malam hari turun hujan lebat dengan disertai angin. Jacob mengajak keluarga mereka untuk pindah sementara karena Jacob takut tornado akan menyapu rumah mereka. Saat cemas, Jacob mengatakan bahwa ini gila ya. Sang istri marah dan melempar bantal ke arah Jacob. Mereka berdua bertengkar hebat, sementara kedua orang tua mereka pun bertengkar. Kedua anak mereka pergi ke kamar dan membuat pesawat dari kertas dengan tulisan "Don't fight", yang artinya jangan bertengkar. Paginya David menyembunyikan kanjutnya di bawah tempat tidur karena dia tidak ingin orang tuanya tahu bahwa dirinya mengompol. David menanyakan apakah mereka jadi pindah. Ibunya mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tadi malam ibunya sudah membicarakan dengan ayahnya dan memutuskan untuk tidak jadi pindah. Mereka akan mengundang sang nenek untuk menjaga mereka. Setelah itu Jacob ditawari salah satu warga untuk mendapatkan sumber mata air dengan harga $250, tapi Jacob tidak menerima tawaran tersebut dan memutuskan untuk mencari sumber mata air sendiri bersama anaknya. Sementara istri dan anak perempuannya
beres-beres rumah, Jacob dan David mencoba menggali untuk mendapatkan sumber mata air, dan akhirnya Jacob menemukan sumber mata air dengan cara mereka sendiri. Besoknya Jacob memutuskan untuk membeli traktor. Jacob juga akan dibantu bertani dengan seseorang bernama Paul. Sementara istri dan kedua anaknya bermain ayunan, Jacob mulai harinya dengan membajak kebun. David nampaknya senang karena neneknya akan datang. Paginya dan akhirnya nenek mereka datang. Ani menyambut neneknya sedangkan David bersembunyi di balik rok ibunya. Neneknya membawa oleh-oleh dari Korea. Monica juga diberi sedikit uang oleh neneknya. Monica merasa terharu dan akhirnya Monica pun menangis. Di sisi lain, Jacob dan Paul mulai menanam sayuran. Paul mengajari Jacob bagaimana cara menanam dengan benar. Menjelang tidur, David ingin tidur bersama kakaknya. David tidak mau tidur sekamar dengan neneknya karena menurut David, nenek itu bau Korea. Jacob memarahi David dan Jacob juga melarang berbicara tidak sopan kepada neneknya. Besoknya David bertanya kepada neneknya, "Nenek bisa masak?" Nenek menjawab tidak. "Nenek bisa memanggang kuki?" Nenek juga menjawab tidak. Jadi apa yang nenek bisa? Kemudian neneknya menunjukkan keahliannya dengan bermain kartu. Setelah itu sang nenek mengajak kedua cucunya berkeliling. Sang nenek bahkan tidak bisa membaca dan menurut David dia tidak seperti nenek sungguhan. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah sungai. Ani merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh dan mengajak untuk segera pulang. Sang nenek menemukan tempat yang cocok untuk menanam minari. Sang nenek membawa beberapa bibit minari dan akan menanamnya di sekitaran sungai. Malamnya sang nenek menyarankan Jacob untuk menanam minari karena menurut nenek minari akan tumbuh di hilir sungai dan Jacob akan mempertimbangkannya. Suatu hari sang nenek sedang menonton Smackdown di televisi. Sang nenek menyuruh David untuk mengambilnya air gunung. Lalu David mengambilkan air gunung dan membuangnya ke kamar mandi. Kemudian menggantinya dengan air kencing. Lalu David memberikannya kepada neneknya. Setelah diminum, David pun kabur dan berlari ke tengah hutan. Malamnya setelah kejadian itu, ayah dan ibunya menghukum David. Jacob menyuruh David untuk meminta maaf kepada neneknya, tapi sang nenek terus membela cucunya. Nenek berjanji kepada David dia akan menjadi nenek sungguhan. Kemudian Jacob menurut David untuk mengambil kayu dan memukul David. Saat David mengambil kayu, dia pun terjatuh dan kayunya pun patah. Jacob menyuruhnya keluar dan mengambil yang baru. Lucunya, David tidak mengambil kayu, melainkan mengambil ranting daun. Jika dia dipukul, maka tidak akan sakit. Singkat cerita, sayur Jacob mulai tumbuh besar. Sang istri bekerja di gudang ayam setiap harinya. Sementara itu di sungai, tanaman minari sama nenek juga tumbuh segar. Tapi Jacob merasa ada yang aneh. Hampir semua sayuran mengering karena kekurangan air. Malamnya, Jacob mengambil air dari pam yang berada di rumahnya agar sayuran Jacob tetap mendapatkan air. Paginya, sayuran Jacob kembali segar meskipun ada sebagian yang mengering. Jacob berencana sayurannya akan dikirim ke kota, tapi tiba-tiba pihak kota membatalkan kerjasamanya dengan Jacob karena pihak kota akan mengambil sayuran dari California. Lalu Jacob menyuruh Paul untuk meletakkannya kembali sayur-sayurannya ke dalam gudang. Jacob sedih, kecewa, marah hingga Jacob menendang salah satu peti yang masih kosong. Jacob marah bercampur bingung karena masih akan membayar tagihan air. Lalu Jacob pergi ke gudang ayam untuk bekerja bersama dengan istrinya. Di rumah, Ani menyuruh David untuk ganti baju karena mereka akan berangkat ke gereja. Ani menyuruh sang nenek agar membantu David untuk mengganti baju. Tapi sang nenek menolak dan tidak mau membantu David untuk mengganti baju. Sang nenek tidak mau membantu David pun mengganti bajunya sendiri. Tapi apesnya kaki David tertimpa laci lemari hingga berdarah. Secara bersamaan anak ayam di tempat kerja ibunya pun ikut terjatuh. Kemudian sang nenek datang dan membalut luka David. Setelah dibalut, David bertanya kepada sang nenek, "Seperti apa rasanya air kencing?" Lalu sang nenek mengajak David pergi ke sungai untuk memetik minari. Setelah sampai di rumah, sang nenek bersama David membawa air dari sungai dengan menggunakan beberapa ember karena air pam di rumah mereka itu mati. Karena Jacob belum membayar tagihan air, Monica tuh khawatir dengan keadaan David karena memang ya dari awal kondisi jantung David memang lemah dan bisa berhenti berfungsi kapan saja. Sementara itu di luar, David mendengar pembicaraan ibunya dengan neneknya. Malamnya setelah mendengar pembicaraan ibu dan neneknya, David merasa takut jika jantungnya berhenti berfungsi kapan saja. Lalu David pindah ke lantai dan tidur di pelukan neneknya.
Paginya saat bangun tidur, tempat tidurnya kembali basah, tapi tidak dari celana David. Kemudian David memanggil kakaknya. David berpikir bahwa kali ini neneknya lah yang mengompol. Sang kakak memanggil-manggil sang nenek, tapi sang nenek cuma membuka mata dan tidak bisa ngomong. Kemudian kakaknya mengajak David ke gereja dan akan memanggil ibunya. Ternyata sang nenek menderita stroke dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu Jacob belum juga pulang. Dia shock karena batalnya bekerja sama dengan pihak kota. Suatu hari sang nenek melihat sesuatu di dekat lagi bajunya David. Malamnya Monica mengundang Paul untuk makan malam. Setelah makan malam, Paul bertindak seperti dukun dan mengusir para roh yang berada di rumah Jacob. Tapi nampaknya Jacob tidak begitu senang dan menyuruh Paul segera pulang karena besok akan ada banyak kerjaan. Besoknya Jacob dan istrinya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi jantungnya David. Jacob juga membawa beberapa sayuran untuk sampel karena Jacob juga akan mencari partner baru untuk bekerja sama di rumah sakit. Dokter memeriksa kondisi David sambil menunggu hasilnya. Jacob dan Monica membicarakan rencana untuk kedepannya. Monica mengajak untuk kembali ke California karena menurut Monica mereka akan bangkrut jika mereka terus-terusan ada di Arkansas, apalagi dengan kondisi neneknya yang terkena stroke. Tapi Jacob tidak menyetujuinya rencana istrinya menyuruh istrinya pergi dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Meskipun gagal, Jacob terus harus menuntaskan apa yang dia mulai. Setelah itu dokter memanggil Jacob beserta keluarga dan dokter memberi kabar baik karena kondisi jantung David kini semakin membaik. Setelah itu mereka pergi ke salah satu supermarket. Jacob menawarkan beberapa sayuran kepada pemilik supermarket. Setelah dicek, akhirnya Jacob diterima menjadi partner dan mulai bekerja di minggu depan. Sebelum pulang, mereka meneruskan pembicaraan mereka. Saat di rumah sakit, Monica memutuskan bahwa dia tetap pindah ke California dan Jacob memilih untuk tetap tinggal di Arkansas untuk bertani. Malamnya sang nenek yang ditinggal sendiri sedang membakar sampah di dekat gudang. Tapi apesnya, api tersebut jatuh dan merambat ke gudang sayuran milik Jacob. Jacob yang baru datang sangat shock dan Jacob mencoba masuk ke gudang untuk mengambil beberapa sayuran yang mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya api itu terlalu besar dan sudah membakar seluruh isi gudang. Sementara itu sang nenek terus berjalan dan tidak tahu karena dia akan pergi. Lalu Annie dan David datang dan mengajak sang nenek kembali ke rumah. Paginya gudang sayuran mereka hangus dan rata dengan tanah. Lalu Jacob dan David pergi ke sungai untuk memetik minari yang sebelumnya nenek tanam, dan itu adalah satu-satunya tanaman mereka yang masih tersisa. Dan film pun selesai. Film ini merupakan film yang terinspirasi dari kisah sutradara Lee Ik-sung. Selaku keturunan Korea Amerika, film ini bahkan dinilai sebagai film autobiografi yang menunjukkan perjuangan para imigran generasi pertama. Karena menurut cerita sang sutradara sendiri, ketika neneknya pindah ke Amerika, sang nenek mulai menanam minari. Mereka memiliki lahan pertanian, tapi sang nenek hanya menanam minari untuk mereka. Dan pada hari itu juga menjadi satu-satunya tanaman yang tumbuh subur di lahan mereka. Bagi sang sutradara sendiri, hal itu mewakili cinta yang dia rasakan dari sang nenek yang dibawa dari Korea. Nah, itulah tadi alur cerita singkat film Minari. Bunda Maya undur diri dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur sobat-sobat semuanya. Oke, see you di video yang akan datang dan sampai jumpa lagi. Bye bye.